Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zahra dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan bahas materi dasar PHP dan operator perbandingan. Yang pertama, kita akan membahas mengenal apa itu PHP. PHP merupakan akronim dari kata Hypertext Preprocessor. Pada awal kemunculannya pada 1994, ia merupakan skrip yang berada pada server dan menyatu dengan HTML alias Hypertext Markup Language. Jika fungsi HTML dalam membuat tampilan di website, maka PHP juga membuat tampilan, tetapi bentuknya lebih khusus karena membuat data secara dinamis. PHP telah mengalami perkembangan pesat. Hal ini ditandai dengan rilisnya ragam versi PHP serta banyaknya PHP framework yang dikembangkan, seperti Laravel, Y, CodeIgniter, dan lain-lain. Untuk bisa memahami PHP, ada baiknya juga kamu memahami HTML. Hal ini disebabkan karena PHP akan disisipkan di antara coding HTML. Maka dari itu, penting untuk mempelajari coding dasar HTML agar memudahkan mengelola PHP. Yang kedua adalah teori dasar PHP. 1. Hampir seluruh aplikasi berbasis web bisa dibuat dengan PHP. Oleh karena itu, PHP mendukung komunikasi dengan layanan lain melalui protokol IMAP, SNMP, NNTP, POP3, serta tentu saja HTTP. 2. PHP bisa juga difungsikan sebagai modul pada web server, Apache, serta sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI. 3. PHP juga bisa melakukan pengiriman HTTP header. Kemampuan lain yang dimiliki PHP juga bisa untuk mengakses cookies, mengatur authentication, serta melakukan redirect user. 4. Anda sebagai pengelola web bisa secara dinamis melakukan banyak hal, misalnya membuat dokumen PDF atau memparse XML. Ini disebabkan PHP yang berkemampuan berintegrasi dengan sejumlah library eksternal. 5. Terdapat beragam cara penulisan skrip PHP. Misalnya untuk memulainya, kita bisa menuliskan kode-kode sebagai berikut. Mengenal Xampp dan menjalankan PHP. Seperti diketahui, Xampp terdiri dari cross-platform. X terdiri dari Apache yang merupakan aplikasi web server default, MySQL atau MariaDB sebagai sistem manajemen database, PHP untuk membuat ragam aplikasi berbasis web, serta komponen lainnya yang memungkinkan Anda mengelola website secara dinamis. Mereka merupakan aplikasi untuk menjalankan web server di lokal komputer ketika akan melakukan pengetesan aplikasi yang dibuat. Dengan adanya Xampp, Anda tidak perlu lagi membeli hosting. Penggunaan Xampp untuk menjalankan website WordPress akan terjadi sebab PHP dan MySQL adalah bagian utama dari Xampp. Yang keempat, cara dan aturan menulis PHP. 1. File PHP harus diakhiri dengan ekstensi PHP. Jika tidak sesuai, maka web server tidak akan menganggapnya sebagai PHP dan otomatis tidak akan memproses instruksinya. 2. Anda bisa mengandalkan OpenTag. Yang kelima, apa saja tipe data dalam PHP? Integer merupakan tipe data PHP yang berupa angka bulat seperti 1, 22, 100, 1000. Nilai integer bisa bernilai negatif ditandai dengan tanda kutip atau positif tidak ditandai tanda kutip. 2. Float atau memiliki nama lain floating point atau real number merupakan tipe data yang memiliki bagian desimal di akhir angka. Dalam penulisan data float, penggunaan koma diganti dengan tanda titik. Contohnya, 3,24 salah dan 3.24 benar. 3. String, yakni tipe data yang berisi teks dan karakter. Bentuknya bisa kata atau kalimat. 4. Hairdoc merupakan fitur yang berfungsi menuliskan string dalam beberapa baris sekaligus. Yang keenam, apa saja operator PHP? 1. Operator aritmatika. 2. Operator increment atau decrement. 3. Operator string. 4. Operator bitwise. 5. Operator perbandingan. 6. Operator ternary. 7. Operator logika. Yang terakhir, struktur dan fungsi PHP.
Adapun struktur dasar PHP diantaranya variabel yang tidak didefinisikan oleh programmer, serta 8 tipe data primitif yakni boolean, integer, float, string, array, object, resource, dan null. Semuanya memiliki contoh dan aturan-aturan tertentu yang harus dipelajari lebih lanjut. Dan fungsi PHP adalah pengembangan website. Dan adapun penjelasan operator perbandingan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang akan saya bahas lagi di video kali ini. Operator perbandingan membandingkan nilai dari dua operan. Hasilnya selalu salah satu dari true atau false. Hasil perbandingan akan bernilai true jika kondisi perbandingan tersebut benar, atau false jika kondisinya salah. Operan untuk operator perbandingan ini bisa berupa tipe data angka, integer atau float, maupun bertipe string. Operator perbandingan akan memeriksa nilai dan juga tipe data dari operan. Jenis-jenis operasi perbandingan dalam PHP. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selain membandingkan angka dengan angka, PHP juga membolehkan perbandingan angka dengan string, array, bahkan objek, maupun dalam praktiknya, sehingga sering membandingkan angka. Dalam contoh kode PHP di samping, ada yang menggunakan fungsi var_dam dalam kurung untuk melihat hasil dari perbandingan. Contoh 1-3 merupakan operasi perbandingan aritmatika biasa. Pada contoh keempat, 10 tidak sama dengan 10 sama dengan false, karena PHP menganggap kedua operan adalah sama. Sehingga jika diberikan operator tidak sama dengan, maka hasilnya false. Perhatikan bahwa tipe data kedua angka berbeda. Saya menambahkan tanda petik untuk membuat string 10. Namun PHP mengkonversinya menjadi integer 10 ketika membandingkan, sesuai aturan tabel di atas. Pada contoh kelima, 10 sama dengan 10 sama dengan true, karena alasan yang sama dengan penjelasan contoh keempat. String 10 dikonversi terlebih dahulu menjadi angka, lalu dibandingkan, sehingga hasilnya menjadi true. Untuk contoh ke-6, 10 identik 10 sama dengan false, karena operator identik selain membandingkan nilai juga membandingkan tipe data dari operan, sehingga string 10 dianggap tidak sama dengan integer 10. Hal ini berbeda dengan contoh ke-5. Untuk contoh ke-7, 150 sama dengan 1.5e2 sama dengan true, karena seluruh string yang berupa angka dikonversi menjadi angka terlebih dahulu, dan 1.5e2 adalah penulisan scientific dari 1,5 kali 10 pangkat 2, yang hasilnya adalah 150. Namun sama seperti contoh ke-6, jika kita mengganti operator sama dengan identik, maka hasilnya akan false. Pada contoh terakhir, nomor 8, saya membandingkan string dengan angka, sehingga string Duniacom dikonversi menjadi integer bernilai 0, dan baru disamakan dengan operan kedua, yakni angka 0. Karena 0 sama dengan 0, maka hasilnya true.